Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali dengan NIM 20300117029. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu peran konsumen dalam kualitas. Peran konsumen dalam kualitas. Konsumen atau pelanggan adalah individu atau kelompok yang terbiasa membeli mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga, yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas lainnya. Untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan, indikator kepuasan pelanggan sangat penting bagi para pengusaha. Hal yang dikarenakan bisnis pasti akan berjalan lebih lancar apabila pemilik badan usaha memperhatikan kepuasan konsumen saat menerima produk atau jasa yang diberikan. Kemudian untuk memahami perilaku konsumen adalah problem mendasarkan ketika akan menentukan strategi pemasaran. Dengan mengenal konsumen akan dipahami karakteristik maupun bagaimana seorang pembeli membuat keputusannya, serta berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan atas pembelian suatu produk atau jasa. Seperti halnya dalam pemilihan produk, ketika konsumen akan memilih jasa pendidikan mereka juga dipengaruhi banyak faktor. Yang faktor yaitu ada beberapa pakar di bidang pemasaran telah mengembangkan dimensi kualitas jasa atau faktor yang mempengaruhi kualitas jasa berdasarkan hasil penelitian. Dalam hasil penelitian dan pengalaman terhadap perusahaan, baik manufaktur maupun jasa, pendapat para suraman dalam tahun 1998 mengemukakan 5 dimensi pokok kualitas jasa, yaitu yang pertama itu kendalan atau reliability. Dalam kendala adalah kemampuan yang dapat diandalkan, akurat, dan konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Yang pertama itu banyak hasil. Inti dalam untuk mengharapkan suatu konsumen itu banyak hasil. Riset membuktikan bahwa keandalan biasanya merupakan dimensi yang paling penting bagi kebanyakan jasa untuk dalam satu konsumen yang dibagikan. Kemudian yang kedua itu daya tanggap atau responsiveness, yaitu daya tanggap adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan dan membantu konsumen dengan segera. Dalam hal ini mereka memberikan tanggapan terhadap keinginan konsumen dengan kemauan untuk membantu melayani segera mungkin, dan standar yang digunakan harus disesuaikan dengan permintaan kecepatan tanggapan yang diinginkan konsumen. Yang artinya itu dalam daya tanggap itu apabila ada konsumen yang bertanya, pasti pelayanan itu harus cepat-cepat atau bisa melayani dengan baik dan tidak lalot. Kemudian yang ketiga itu jaminan atau asuransi. Jaminan kepastian yaitu adanya pengetahuan dan kemampuan serta kesopanan yang dimiliki para karyawan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan tidak menimbulkan keraguan pelanggan atas pelayanan. Kemudian yang keempat itu kemudahan akses atau empati. Empati adalah adanya perhatian yang bersifat pribadi kepada pelanggan, melakukan kontak hubungan dan komunikasi dengan pelanggan, serta adanya upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, penampilan fisik.
Penampilan fisik dimaksudkan bahwa penampilan sarana fisik, perlengkapan atau peralatan penampilan personil dan media komunikasi yang dapat diandalkan merupakan bukti nyata pelayanan yang diberikan. Kemudian menurut Philip Kotler 1997, ada 4 metode yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Ya, yang pertama itu sistem keluhan. Sistem keluhan itu untuk mengidentifikasikan masalah, maka perusahaan harus mengumpulkan informasi langsung dari konsumen dengan cara menyediakan kotak saran supaya keluhan para pelanggan itu bisa memudahkan untuk dengan cara menyediakan kotak saran. Kemudian yang kedua itu survei. Survei kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara survei melalui pos surat, telepon maupun wawancara pribadi. Dengan metode ini perusahaan dapat menciptakan komunikasi dua arah dan menunjukkan perhatiannya kepada konsumen. Kemudian yang ketiga itu ghost shopping. Metode ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing dan membandingkannya dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yaitu yang keempat itu analisis kehilangan konsumen. Yang artinya di sini analisis kehilangan konsumen itu tingkat kehilangan konsumen menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. Perusahaan seharusnya menganalisa dan memahami mengapa konsumen tersebut berhenti mengkonsumsi produk kita. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.